Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Ikma Bercerita. Hari ini kita akan bahas lengkap film horor terbaru 2026 yang berjudul The Bite. Cerita dibuka dengan pemandangan menakjubkan dari Maya Babe di Phi Island, Thailand, dengan memperkenalkan dua sahabat karib bernama Emma dan Lani yang datang ke Thailand untuk menghadiri pernikahan teman dekat mereka di tepi pantai yang sangat indah. You're next. Mereka menikmati suasana liburan, langit yang cerah, laut yang berwarna biru jernih, dan pemandangan tebing batu kapur yang menjulang tinggi mengelilingi teluk tersembunyi itu. Di sana mereka bertemu dengan Mandal, seorang mantan ahli biologi kelautan yang kini mengelola wisata perahu ekowisata untuk mengamati hiu di habitat aslinya. Lonnie, my best friend, we work together. Nice to meet you. Mandal menceritakan bahwa wilayah tersebut adalah kawasan perlindungan khusus bagi hiu harimau. Ia menjelaskan bahwa hiu sebenarnya tidak berbahaya jika kita menghormati wilayah mereka, dan sering mengulangi kalimat, hiu hanya berburu manusia yang membunuh. Karena tertarik dan ingin pengalaman tak terlupakan, Emma dan Lani sepakat ikut berlayar bersamanya ke tengah teluk, didampingi juga oleh anak buah Mandal bernama Ruhan, yang tampak pendiam dan berhati-hati. She'd love to come. We would love to come. Di keesokan harinya, mereka pun berangkat naik perahu kayu. Dan ternyata mereka sudah ditungguin sama Mandal dan juga Ruhan. Hey, you guys made it. Semuanya berjalan menyenangkan di awal. Mereka melihat keindahan laut yang luar biasa dan Mandal menjelaskan berbagai fakta tentang hiu harimau yang hidup di perairan tersebut. Well, sharks hunt for survival, while humans kill for greed, Saat perahu semakin jauh menuju bagian terdalam teluk, suasana perlahan berubah. Ruhan terlihat gelisah dan memperingatkan agar tidak terlalu dekat dengan area tempat kawanan hiu berkumpul. Namun Mandal menganggap itu biasa saja karena ia sudah sangat mengenal tempat ini. Ketika mereka mencoba memperlihatkan hiu dengan melempar sedikit umpan, seekor hiu harimau betina berukuran besar sangat tiba-tiba datang dengan gerakan yang sangat agresif dan tidak seperti biasanya. Hiu itu terjerat pada rantai umpan yang mereka turunkan ke air, lalu bergerak liar menabrak badan perahu berkali-kali dengan kekuatan yang luar biasa. Ruhan yang ternyata pernah digigit hiu sebelumnya menjadi sangat panik. Ia mencoba menusuk hiu itu dengan benda tajam untuk melepaskan diri. Namun tindakan ini justru membuat hiu tersebut semakin marah dan menyerang perahu dengan lebih ganas lagi. Saat itu, Emma dan Lani merasa sangat ketakutan dan panik. Perlahan mulai terlihat kerusakan pada bagian bawah perahu. Air laut mulai merembes masuk, dan mesin perahu tiba-tiba berhenti menyala sama sekali. Mereka mencoba menghubungi bantuan melalui radio, namun tidak ada sinyal yang keluar atau masuk karena lokasi tersebut terhalang tebing-tebing tinggi yang mengelilingi teluk itu, seolah tempat ini terputus dari dunia luar. They don't respond. They will. There's just interference near the cliffs, dead spots. What if they don't? This boat will capsize. Perlahan namun pasti, air terus naik ke dalam perahu dan membuatnya semakin berat lalu perlahan mulai tenggelam. Mereka menyadari bahwa mereka berada tepat di tengah tempat hiu-hiu ini berkembang biak dan tidak ada jalan keluar lain selain tetap bertahan di atas perahu yang semakin miring itu. Mandal yang awalnya tenang kini mulai cemas karena ia tahu betul betapa berbahayanya jika mereka jatuh ke dalam air di saat seperti ini. Ketika mereka melihat hutan di pinggir laut, Mandal nekat ingin meminta pertolongan ke sana, berharap ada pemukiman. Ruhan yang ketakutan mulai bertindak sembarangan. Ia menyalahkan semua orang atas kejadian ini dan bersikap kasar, seolah-olah keselamatan dirinya saja yang paling penting. Sementara Emma dan Lani berusaha tetap tenang dan mencari cara agar perahu tidak tenggelam lebih cepat, sambil memikirkan jalan keluar yang masuk akal meskipun pilihan hanya sedikit. Lalu kita diperlihatkan dengan Mandal yang sudah berhasil berada di pinggir laut dan menemukan sebuah perahu kecil. Help!
Ketika Mandal sudah kembali, kondisi semakin memburuk, perahu sudah hampir sepenuhnya terisi air dan akan tenggelam sepenuhnya dalam waktu singkat. Hanya ada satu perahu itu penyelamat kecil mereka. Mandal pun menyuruh Emma dan Lani menuju hutan pinggir laut untuk mencari pertolongan di pemukiman. Ruhan yang egois itu tidak setuju. Ia marah dan memicu perselisihan hebat di antara mereka. Tapi ketika Mandal merasa dayungnya sudah tidak ada dan ternyata sudah berada di tengah laut, ia pun turun mengambilnya. Disinilah ancaman pertama dimulai. Tanpa mereka sadari, ternyata hiu itu sudah mengincar siapa yang turun ke air, itu yang jadi mangsanya. Mandal jadi korban pertama. Gigitan hiu itu membuat Mandal kesakitan, sampai mengeluarkan banyak air merah. Ia berusaha naik lagi ke perahu yang sedikit lagi akan tenggelam itu. Beruntung di situ Mandal masih diberi keselamatan, tetapi ia sangat kesakitan. Disitulah kepanikan muncul kembali. Just breathe. There's blood in the water. No. You guys are wasting your time. Just breathe. You got it, okay? Okay, you're strong. You got this. Di tengah kesibukan itu, Ruhan yang egois kembali mulai mencari celah untuk melarikan diri dengan menaiki perahu kecil yang dibawa Mandal tadi. Bahkan ia berani melukai temannya sendiri buat menyelamatkan dirinya sendiri. Memang sangat-sangat egois. Ruhan yang egois mulai melayangkan pisau dengan membabi buta tanpa memikirkan mereka. Dan Lani yang terus mencoba merebut perahunya kembali, kemudian terkena sayatan pisau yang serius di dadanya. Sampai ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di tangan sahabatnya. Enough about the watermen now! You need to listen to me. I don't care about their sharks! Emma. Lonnie is dead! Emma yang kecewa dengan perjalanan itu mulai merasa frustasi. Ia marah kepada Mandal. Tetapi Mandal meyakinkannya dan menyadarkannya bahwa ini tidak bisa diulang kembali dan mereka harus bertahan. Mereka pasti bisa melewatinya, ucap Mandal. Mereka menyadari bahwa serangan hiu yang ganas ini sebenarnya bukan kebetulan semata, melainkan akibat dari tindakan manusia yang mengganggu ekosistem di sana. Mereka berusaha bekerja sama dan tidak saling menyakiti. Lalu terbenak di pikiran Mandal untuk memberi ide mengorbankan temannya Lani buat dijadikan umpan supaya mengalihkan kefokusan hiu-hiu itu. Emma yang berat hati tidak setuju. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Emma yang mengalah. Ia merelakan temannya dijadikan umpan. Lalu mereka merakit pelampung kecil yang bisa dinaiki 2 orang. Tetapi Emma yang masih kekeh tidak ingin meninggalkan temannya, pasrah dengan semuanya. Perahu pun mulai tenggelam sedikit demi sedikit. Mandal yang tidak mau Emma jadi korban selanjutnya, ia menyelamatkan Emma ke dalam air. Emma! Langit mulai gelap. Mandal tidak berhenti mencoba untuk meminta pertolongan lewat radio, tapi hasilnya nihil. We need help. We need help. Di keesokan paginya, Mandal yang sudah mulai lemas, ia pun melepaskan perahu pelampung itu, dan dengan sekejap hiu-hiu ganas melahapnya. Di sana tinggal Emma seorang diri, dan syukurlah radionya ada jaringan. Jadi ia minta pertolongan di radio itu. Emma pun selamat, tapi ceritanya tidak selesai sampai di situ. Keselamatan Emma tidak lagi di hiu-hiu macan itu, tetapi manusia yang egois yang mementingkan diri sendiri. Secara tiba-tiba dan tidak sadar, ada Ruhan yang dari tadi mengintainya. Ia langsung menyerang Emma dengan brutal. Ia memukuli Emma tanpa ampun, dan di kesempatan yang sedikit, Emma melihat roda besi di dekatnya, langsung melemparkan ke Ruhan detik itu juga. Ruhan terjatuh dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Emma langsung mendorongnya ke laut. Pesan dari cerita ini, alam punya aturan sendiri, jadi jangan sembarangan melanggarnya, karena bahaya terbesar sering datang dari keserakahan dan ketakutan manusia itu sendiri.
guys, itu dulu cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita menarik lagi dari aku. Yang mau request cerita selanjutnya bisa tulis di kolom komentar juga ya. Bye-bye.